Pemirsa, gara-gara suaranya dicuri caleg lain yang masih satu partai, caleg DPRD Kabupaten Jember mengamuk dengan membanting kursi di kantor Kecamatan Sumbersari, Jember. Tidak hanya itu, caleg ini juga memblokade truk pengangkut hasil suara yang akan didistribusi. Beginilah saat truk pengangkut hasil suara yang akan mendistribusikan ke KPUD Jember diblokade dengan mobil caleg partai di kantor Kecamatan Sumbersari, Jember. Ini bukan tanpa alasan lantaran di Kecamatan Sumbersari ternyata ditemukan pencurian suara caleg dalam satu dapil. Bahkan sang caleg dengan terang-terangan melakukan transaksional dengan petugas PPK agar suara diberikan kepada caleg pesahan. Tak ingin suaranya dicuri, caleg DPRD Jember ini mengamuk. Beruntung salah satu komisioner Bawaslu Jember mendatangi lokasi untuk menenangkan caleg yang bersiteru. Di hadapan komisioner Bawaslu, caleg ini meminta untuk menyeret caleg yang mencuri suaranya. Berikut PPK yang melakukan transaksional kerana hukum. Sementara itu, Devi Aulia Rahim, anggota Bawaslu berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan terlebih dahulu melaporkan secara resmi ke Bawaslu perihal pencurian suara termasuk adanya suap menyuap. Partai-partai politik. Awalnya partai menjadi 5. Pemirsa, Presiden Jokowi membantah ada transaksi politik di balik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sebelumnya berpangkat Letjen sebelum ia diberhentikan pada tahun 1998 silam. Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi jenderal. Menurut Presiden, kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI yang menganggap bahwa Prabowo telah berdedikasi dan berkontribusi di dunia militer dan pertahanan. Presiden pun menampik pemberian tanda kehormatan kepada Prabowo merupakan transaksi politik. Menurutnya, itu merupakan hal biasa dalam kesatuan TNI Polri. Ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pernah diberikan kepada Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Sesuatu yang sudah biasa TNI maupun di Polri. Ya kalau nanti politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Sebelumnya Prabowo merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad yang berpangkat Bintang 3 dan diberhentikan pada tahun 1998 silam. Pemberian pangkat atau kenaikan pangkat istimewa yang diberikan kepada Prabowo mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Sebab dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI, pangkat kehormatan hanya bisa diberikan bagi prajurit aktif atau perwira aktif. Tim Liputan A-News melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyoroti pemberian pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Jokowi ke Menhan Prabowo Subianto. Menurut Hasto, hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta demokrasi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi diberikan kenaikan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Jokowi. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pemberian pangkat istimewa itu bertentangan dengan fakta-fakta demokrasi. Hasto menjelaskan fakta-fakta reformasi adalah ketika Prabowo diberhentikan sebagai anggota TNI. Hasto mengingatkan seharusnya pemberian pangkat harus berdasarkan hal penting atau fundamental. Ya, kita harus mencermati ya, ketika reformasi berjalan itu kan diawali dengan kerusuhan massal, dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan
seluruh fakta-fakta yang ditemukan ya mengawali proses reformasi itu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jika Anda masih mencari tempat untuk berlibur akhir pekan nanti sambil menikmati matahari terbenam, sepertinya tempat ini cocok untuk Anda. Terletak antara Pulau Sabang dan Banda Aceh, dari atas kapal Anda dapat menikmati keindahan sunset yang sangat indah. Seperti apa? Berikut liputannya. Pemirsa, melihat matahari terbenam di bibir pantai atau puncak gunung di ujung provinsi Aceh menjadi hal yang biasa. Namun kali ini saya ingin mencoba mengajak Anda untuk melihat indahnya matahari terbenam atau sunset langsung dari tengah laut di atas kapal lambat KMP BRR yang berlayar kala sore hari. Selain indahnya matahari yang mulai menguning kala senja tiba, hamparan laut luas serta gelombang yang teduh menjadi pemandangan indah dari geladak kapal. Nah, suasana seperti ini tidak semua penumpang atau wisatawan yang hendak ke Pulau Sabang bisa mendapatkannya. Momen jelang matahari terbenam di balik gunung langsung dimanfaatkan para penumpang kapal untuk mengabadikan momen perjalanan wisata mereka. Bahkan dari mereka mengaku takjub dan bahagia bisa melihat sunset langsung dari tengah laut. Mungkin termasuk dari 50.000 orang yang beruntung ya hari ini bisa dapat sunset di atas kapal. Seperti apa sih keindahannya? Nggak bisa dibilang pakai kata-kata sih. Sering nggak jumpa sunset di atas kapal? Baru kali ini. Karena biasanya berangkat siang atau pagi kalau ke Banda Aceh. Balik dari Sabang. Kesannya bisa melihat sunset di kapal lamanya? Luar biasa sih, saya ciptaan Tuhan itu begitu indah ya. Bisa lihat view pertama kalinya, pertama ke Sabang, lihat kayak gini tuh keren banget. Suasana romantis matahari terbenam tidak disia-siakan oleh sejumlah penumpang kapal. Jadi, jika Anda ingin menyeberang ke Pulau Sabang, penumpang cukup membayar Rp35.000 per sekali layar. Gimana pemirsa? Indah bukan? Dari Aceh Sabang, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Sheila, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.